Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Permatasari harap dapat kembali menjumpai Anda untuk membahas segala masalah kesehatan juga memberikan solusinya. Tentunya hanya di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Ya pemirsa Go Healthy, hari ini kita akan belajar banyak dari kisah Pak Sutarto. Berawal dari hipertensi dan gula darah yang tinggi yang tidak terkendali, Pak Sutarto harus menerima dirinya terkena stroke. Bukan hanya sekali, Pak Sutarto terkena stroke sebanyak 2 kali. Namun serangan stroke kedua yang dialami Pak Sutarto bagaikan mimpi buruk. Anggota tubuh bagian kirinya lemas, bicara pelo, bibirnya pun mencong. Hal ini membuat Pak Sutarto sampai sempat kehilangan pekerjaan. Lantas bagaimana kisah lengkapnya? Kita langsung saja berbincang dengan narasumber kita, Bapak Sutarto. Halo Pak Sutarto, apa kabar? Halo, baik. Sehat? Tidak hanya Pak Sutarto yang sudah hadir di sini, ada Mas Boyke dan juga Mbak Preti. Semuanya sehat? Sehat. Harus sehat dan juga bahagia, bahagia. tentunya. Boleh Pak ceritakan, ini awal mulanya gimana? Pada saat itu Bapak bisa terkena serangan stroke. Stroke pertama tahun 2018, saya pada waktu itu pada saat pulang kerja di rumah kok terasa ini kaki itu kaku. Saat kaku saya tanya sama istri, ini kena apa ini? Akhirnya saya coba rendam pakai air hangat, masih aja kayak gitu. Setelah sholat maghrib saya langsung ke rumah sakit. Baik. Untuk periksa sama dokter, diperiksa tensinya tinggi 180. Tidak ada riwayat hipertensi? Tidak ada riwayat hipertensi. Oh, jadi saat itu baru ketahuan? Iya, divonis dokter kan serangan stroke gitu katanya. Gitu. Dirawat di rumah sakit? Dirawat di rumah sakit selama 1 minggu. Selama 1 minggu itu belum kembali normal, masih ada rasa. Oke. Kebas itu masih ada Masih rasa. ada. Kan butuh waktu yang lumayan nih ke 2021. Iya. Apakah dalam masa ini Bapak menerapkan pola hidup yang sehat, mengkonsumsi obat-obatan juga, atau abai saja? Saya sudah sembuh lagi. Itu dia yang bikin saya lalai. Oke. Padahal saya udah selalu dikasih tahu sama dokter ya, supaya kamu harus kontrol kondisi kesehatannya, terus minum obat rutin. Oke. Tapi dari saya sendiri kurang, terlalu abai, merasa udah sehat, terus olahraganya juga saya udah rutin sebenarnya untuk olahraga. Oke. Gitu. Lalu di tahun 2021 kejadiannya seperti apa? Pada saat itu pagi-pagi bangun tidur, rasanya kok kepala itu pusing. Itu saya pikirannya, wah coba makan dulu. Ya. Udah selesai makan, minum obat tensi, tetap aja masih pusing. Saya abaikan penyakit itu juga, saya pakai buat kerja normal seperti biasa, bawa motor juga. Di pertengahan jalan sempat oleng di perjalanan itu, oleng ya 2 kali. Sampai tempat kerja saya istirahat untuk tidur sampai jam 8, 9 lah. Saya bangun, terasa mau buang air ke toilet. Saya terasa lemas, tangan kiri lemas, ini kenapa ini? Nggak bisa ngapa-ngapain, jadi gini aja susah, mau ngangkat celana aja susah, buka pintu aja susah. Akhirnya saya nyari pertolongan di kamar mandi, itu saya sendirian. Setelah itu kebetulan ada teman saya minta tolong untuk menyarikan kursi roda. Ya, langsung diperiksakan di situ. Langsung dicek di situ, ternyata tensinya tinggi sekali, Berapa? 180. Kondisi mulut itu menyong ke sini katanya. Oke. Bicara sudah mulai pelo? Bicara udah mulai pelo itu. Memang itu saya akuin, saya banyak kesalahan pada saat saya sehat ya. Pertama kali saya begadang, terus makanannya martabak sama goreng-gorengan kan biasa kalau ronda. Terus kopi, minum kopi malam itu mungkin ada 3 gelas itu. Merokok Aktif? malam itu ya aktif sampai habis 1 bungkus. Waduh. Makanya saya salah itu, pola hidup saya itu terlalu jorok. Stroke itu terjadi karena kondisi darah kita yang kental dan pembuluh darah kita yang kaku. Karena penyembuhannya dalam yang stroke yang pertama itu tanda kutip adalah stroke yang ringan, maka Pak Tarto tidak mengubah pola hidup biasa-biasa aja lah. Iya. Padahal kekentalan darah itu sudah tinggal mengincar saja tuh. Kapan dia akan menyumbat lagi,
Yang kedua dia menyumbat lagi tapi pada pembuluh darah yang berbeda. Usahakanlah darah dan pembuluh darah dalam keadaan sehat. Dan untuk mengetahuinya, kita bisa melakukan check up kok. Gimana sih tensi, gimana sih kolesterol. Kita tahu kondisi keadaan kita dan kita bisa merubahnya agar jangan sampai stroke itu berulang. Nah, pemirsa, kita sama-sama belajar yuk. Bagaimana sih proses terjadinya stroke? Jadi, stroke ini memang merupakan sebuah komplikasi. Pada pembuluh darah kita itu kan membawa aliran nutrisi dan oksigen setiap saat. Dan bisa terjadi ada penyumbatan atau penyempitan pada pembuluh darah. Ini kenapa? Ini karena pola hidup yang kurang baik. Yang akhirnya menumpuk lama-kelamaan membuat pembuluh darah itu menjadi menyempit. Ditambah lagi nih kalau dia ada hipertensi atau dan lainnya, pembuluh darahnya menjadi rapuh. Apa yang terjadi? Sumbatan. Akhirnya menghalangi aliran darah, nutrisi dan oksigen ke jaringan otak yang dibutuhkan setiap saat, tidak pernah berhenti 1 detik pun. Dan apa yang terjadi kalau pas satu sumbat? Nutrisi nggak bisa terhantarkan, oksigen nggak bisa sampai, akhirnya terjadi kerusakan jaringan otak. Padahal jaringan otak ini sangat penting loh pemirsa, jaringan otak itu yang mengatur semuanya. Ini kalau sumbatannya terjadi di otak, seperti tadi Mas Boyke sudah jelasin, kalau seperti tadi Mas Boyke di jantung, akhirnya jadi serangan jantung. Iya. Kalau sumbatannya terjadi di ginjal, akhirnya dapat menyebabkan gagal ginjal. Ginjal. Iya. Kalau bisa memang kita terhindar dari segala komplikasinya. Nah, solusinya apa nih? Ada nggak? Solusinya satu, ubah pola hidup. Ingat, semakin tua darah kita semakin kental. Ingat, semakin tua pembuluh darah kita semakin kaku. Ingat, semakin tua di mana-mana penyakit-penyakit itu semakin bertambah, perlindungan dari hormon-hormon yang ada itu juga berkurang. Tuh. Yang kedua, check up dong kesehatannya. Kita tahu bahwa tensinya berapa, emang bisa kita tahu. Nggak Hanya bisa. dengan kadang-kadang hipertensi itu tidak memberikan gejala Tidak ada apapun. gejala apapun. Iya, Ya. nggak ada rasanya. Nah, Iya. kemudian yang ketiga, kalau memang dokter menganjurkan istirahat dulu, minum obat, ikuti. Iya. Dan yang terakhir tentu kita menggunakan teknologi yang memang sudah terbukti. Teknologi yang khusus apa? Karena kelainannya di darah ya teknologinya khusus untuk darah dong. Yaitu teknologi laser khusus untuk darah. Dan kita akan bahas lebih dalam lagi terkait manfaat dari teknologi laser di segmen selanjutnya. Tetaplah bersama kami di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Ya pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Kita masih akan belajar dari kisah narasumber kita hari ini, Bapak Sutarto, usia 51 tahun dan beliau sudah mengalami stroke berulang. Sekarang kondisinya sudah oke semuanya? Sekarang udah lumayan. Sudah lumayan. Baik, udah lumayan. Pak, saya mau tanya, apa yang Bapak rasakan dampaknya setelah mengalami serangan stroke yang pertama, lalu juga yang kedua ini? Yang pasti ya saya mengalami kondisi emosional. Saya itu kurang kontrol. Kadang-kadang emosinya terlalu tinggi. Ada masalah dikit aja saya udah terlalu terbawa emosi. Selama Bapak terkena serangan stroke, apakah aktivitas bisa langsung kembali normal, Pak? Bisa bekerja langsung atau sempat istirahat? Sempat istirahat 3 bulan saya istirahat. Istri di rumah gimana, Pak? Dan juga keluarga ketika mengetahui Bapak terkena serangan stroke saat itu? Ya tentunya sedih sekali ya. Apalagi saya sebagai tulang punggung keluarga, istri saya juga sangat sedih. Apalagi kejadian kayak gini, anak-anak saya juga merasa sedih. Boleh saya lihat Bapak tangan sebelah kanannya, sisi sebelah kanannya? Ini masih kebas ini. Masih kebas. Kebas. Sebelah kiri? Sebelah kiri masih lemah ini. Masih agak lemah. Untuk berdiri mungkin bisa Untuk susah berdiri, Pak, boleh saya bantu? Bisa? Agak berat dikit. Agak berat untuk melangkah? Langkah ini berat yang kiri. Masih berat. Tapi Bapak ini semangatnya luar biasa. Ya. Biarpun dalam keadaan seperti ini, beliau masih semangat untuk bekerja. Saat Ya. ini masih bekerja? Masih bekerja. Masih bekerja. Alhamdulillah. Aktif ya Pak ya? Aktif. Wow, Demi silakan keluarga. Bapak. Pak Sutarto, mungkin ada yang ingin tanyakan tentang kondisi Bapak saat ini? Mumpung ada Mas Boyke dan juga Mbak Preti. Ada yang mau saya tanyakan nih Mas Boyke. Jadi selama ini kan tensi saya itu naik turun dan gula darah juga sempat naik. Nah untuk berikutnya supaya nggak terjadi darah naik turun itu seperti apa? Yang jelas jangan sampai terulang yang ketiga kalinya gitu kan Pak.
Solusinya tentu sekali lagi kembali penyebabnya kan darah yang kental, pembuluh darah yang kaku. Ya itu yang diperbaiki. Untuk memperbaiki darah kental dan pembuluh darah yang kaku, apa yang bisa dilakukan? Pertama, ubah pola hidup. Ya, mengurangi makanan yang berlemak, kemudian juga tidur yang cukup, olahraga yang cukup, ya. Kemudian mengikuti petunjuk dokter, dokter memberikan obat antihipertensi, diminum, diberikan obat-obat untuk diabetesnya juga diminum, tapi juga bisa dibantu dengan teknologi yang namanya teknologi laser khusus untuk darah. Jadi si teknologi laser itu bisa membantu gumpalan-gumpalan darah atau trombus tadi dipecah, namanya mekanisme fibrinolisis. Ya, dan yang mau menempel nih yang akan menyumbat dicegah, namanya mekanisme anti agregasi trombosit itu dari sinar lasernya. Ya, nah lalu pembuluh darahnya apa? Pembuluh darahnya yang kaku diaktifkan nitrik oxide-nya, ya, sehingga pembuluh darah itu lebih elastis. Akibatnya tekanan darahnya akan turun. Nah, seperti itulah sehingga si teknologi laser ini membantu mengurangi kekentalan darah dan juga kekakuan daripada pembuluh darah. Yang kedua tadi kata, saya gula darahnya juga masih tinggi. Nah, gula darahnya diapakan? Gula darahnya itu ada mekanisme yang namanya mekanisme mitokondria. Dia akan mengubah darah yang kental akibat gula dan kolesterol, ya, diubahnya menjadi energi oleh si mitokondria itu. Bapak menjadi lebih segar dan sebagainya, tapi kadar gula dan kadar kolesterol di dalam darahnya turun. Ada juga nih teknologi yang sinergis dengan teknologi laser, yaitu teknologi NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation. Keduanya itu bekerja secara sinergis untuk membantu pemulihan stroke agar lebih terbantu lagi. Nah, biasanya pada orang dengan stroke itu kan terjadi kelemahan satu sisi tubuh. Contohnya kayak Pak Tarto itu kelemahannya pada sisi kiri, betul ya Pak ya? Betul. Nah, pada sisi kiri yang mengalami kelemahan, ini bisa diletakkan teknologi NMES. Gunanya adalah untuk mengaktifkan kembali saraf dan otot yang ada di tempat tersebut. Contohnya di lengan, di tungkai yang mengalami kelemahan, ya. Setelah diletakkan nanti sarafnya lebih aktif, ototnya lebih aktif, kontraksinya lebih maksimal. Nah, ini mendatangkan dua manfaat. Yang pertama, kita perbaiki ototnya yang diletakkan NMES tersebut biar tetap terjaga, jangan sampai terjadi penyusutan. Nah, dengan terjaga masa ototnya, maka pemulihannya itu bisa lebih terbantu. Dan yang kedua, ketika ototnya sudah aktif kembali, maka itu bisa memberikan sinyal ke sistem saraf pusat, yaitu kepada otak bahwa, oh ini loh tangan yang dulu pernah lemah, akhirnya sudah aktif kembali, sehingga proses pemulihannya itu bisa terbantu. Jadi bagi Anda yang punya masalah kesehatan hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi, dan tidak mau terkena komplikasi, ayo segera gunakan dua teknologi ini yang terdapat dalam satu alat, yaitu teknologi laser dan juga teknologi NMES. Lalu bagaimana penjelasan sinergi antara teknologi laser dan juga teknologi NMES? Mas Panji akan menjelaskannya kepada Anda. Pemirsa, apabila gula darah, kolesterol, dan juga tekanan darah tidak terkendali, bisa menyebabkan banyak komplikasi. Salah satunya adalah stroke. Mari kita manfaatkan sinergi dari teknologi laser dan juga teknologi NMES. Karena teknologi laser bermanfaat untuk membantu mengurangi kekentalan darah dan menguraikan gumpalan darah penyebab penyumbatan. Selain itu dapat juga membantu menurunkan faktor risiko stroke seperti diabetes, hipertensi, dan kolesterol tinggi. Sehingga jika digunakan secara rutin dan konsisten dapat membantu proses pemulihan stroke dan mencegah terjadinya pemulihan stroke dan mencegah berulang. Apalagi teknologi NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation, yang dapat membantu memberikan sinyal elektrik kepada sistem syaraf dan juga sistem otot untuk membantu memberikan stimulasi otot sehingga bisa mencegah penyusutan otot kita. Dan supaya Anda bisa merasakan manfaat dari sinergi dua teknologi dalam satu alat, Anda bisa memanfaatkan Acolaser Premium, keluarga terbaru dari Dr. Laser. Ini merupakan alat kesehatan dengan inovasi terbaru, pelopor, dan yang pertama di Indonesia yang menghadirkan sinergi teknologi laser dan juga teknologi NMES dalam satu alat.
Penggunaannya juga mudah, cukup digunakan pada garis pergelangan tangan kiri dan nantinya 10 titik mata laser dengan 3 warna laser, merah, biru, dan juga kuning akan menyinari pembuluh darah nadi dan juga titik akupuntur yang bermanfaat untuk membantu meningkatkan kesehatan tubuh kita. Sedangkan untuk teknologi NMES dapat digunakan pada lokasi ataupun area otot yang membutuhkan. Ambil handphone Anda bisa foto dulu nomor teleponnya atau langsung saja hubungi kami supaya Anda bisa mendapatkan informasi yang lebih lengkap. Bagaimana caranya? Aku Laser Premium bisa membantu meningkatkan kesehatan Anda dan keluarga. Terima kasih Anda masih bersama kami di Go Healthy. Pemirsa, kapan terakhir Anda melakukan cek kesehatan? Wah, kalau udah lama sekali, ayo segera cek kesehatan Anda biar tahu nih rapot tubuh Anda tuh seperti apa, rapot kesehatannya seperti apa. Kalau baik-baik saja, bagus. Kalau jelek, harus diatasi dari sekarang, jangan sampai terkena komplikasinya. Kita akan belajar dari kisah Bapak Sutarto kali ini, usia 51 tahun dan sudah mengalami stroke berulang akibat dari pola hidup yang kurang baik. Betul. Dan banyak sekali mungkin yang perubahan yang Bapak alami saat Betul. ini. Yang pertama sudah bisa sembuh, sudah bisa normal, tapi saat yang stroke yang kedua, sampai saat ini belum pulih. Ini belum pulih. Kak. Belum pulih dan tensi dan lain-lainnya semua masih naik turun. Masih naik turun tensinya. Kita nggak mau kalau tiba-tiba terjadi komplikasi, abai dengan segala sesuatunya. Ini kita tuh harus apa? Iya. Kan kita tidak mau seperti ini. Jangan sampailah kita mengalami, karena Pak Tarto hadir di sini kan kita undang untuk memberikan pencerahan juga. Ini loh buktinya kalau kita tidak melakukan pencegahan. Ini loh buktinya kalau kita sudah dikasih stroke sekali abai. Sehingga stroke itu berulang. Kekentalan darah yang menyebabkan stroke itu berlangsung cukup lama. Pada Pak Tarto, dia di pembuluh darah otak kiri dan kanan. 2018, dua-duanya. Itu semua bisa terjadi kalau kita tidak aware, kalau kita lalai melakukan check up, lalai menjaga pola hidup yang sehat. Kalaupun perlu kita makan atau minum obat-obat dari dokter, plus teknologi. Teknologi laser itu dengan 3 sinar lasernya memang bisa membantu pembuluh darah, ya, sinar yang birunya, sinar yang merahnya, aliran darahnya menjadi lebih sehat. Sinar yang kuningnya happy light, ya, bisa membantu tidur lebih nyenyak. Ya. Nah, tentunya itu semua bisa membuat kita jauh lebih sehat. Bisa digunakan sebagai pencegahan bagi mereka-mereka yang tentunya belum bisa mengatasi keinginan makan atau ada keturunan diabetes, orang tuanya keturunan hipertensi. Untuk pengobatan seperti yang dialami oleh Pak Tarto, jangan sampai stroke-nya berulang lagi, ya. Atau untuk rehabilitasi, karena teknologi laser yang sekarang ini juga dikombin dengan teknologi NMES. Oke, nah untuk NMES sendiri Mbak Preti, karena kan kalau pasien stroke itu, mohon maaf, pasti kan gerak juga susah, tidak bisa aktif olahraga kayak kita, pasti kan butuh gitu ya untuk merangsang otot-ototnya. Betul, betul. Nah, ini harus disinergiskan nih antara teknologi laser dan teknologi NMES. Jadi ayo bangkit kembali, gunakan teknologi laser untuk memperbaiki kualitas darah dan pembuluh darah, sinergiskan dengan teknologi NMES agar massa ototnya terjaga, tidak terjadi penyusutan massa otot, pembakaran gula darah dan lemak darah itu bisa meningkat, sehingga gula darah dan lemak darah bisa turun, darahnya menjadi tidak kental. Berarti ini sudah saatnya Pak Tarto menggunakan teknologi laser dan juga teknologi NMES untuk mempercepat pemulihan pasien stroke seperti Bapak Sutarto saat ini. Baiklah Pak Tarto, saya juga ada cerita loh, kisah dari masyarakat Indonesia di luar sana yang sudah terbantu kesehatannya berkat teknologi laser. Ini dia. Saya pada tahun 2011 kena stroke. Tangan dan kaki kiri saya tidak bisa bergerak. Setelah kena stroke, baru saya sadar setelah dokter beritahukan bahwa saya kena diabetes dengan ketinggian 525. Efek yang saya paling rasakan setelah menggunakan teknologi laser adalah semakin percaya diri dalam menjalankan segala aktivitas.
Kemudian gula darah saya semakin normal, sekarang itu 120, itu sudah normal. Kalau saya istirahat tidur, itu lebih tidur nyenyak. Dan sekarang saya sudah sehat dan bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa saya sudah bisa melaksanakan aktivitas kembali dan mengajar kembali. Terima kasih teknologi laser. Memang bahagia sekali kalau kita melihat masyarakat Indonesia semuanya sehat dan terbantu kesehatannya berkat teknologi laser. Pak Tarto, mungkin ada yang ingin Bapak sampaikan untuk istri tercinta dan juga anak-anak di rumah? Untuk istri dan anak-anak saya yang ada di rumah, terima kasih sekali. Udah pengen membantu ya. Ya Allah. Dan juga teman-teman, juga tetangga yang udah mensupport saya dengan keadaan saya seperti ini. Ya Allah. Dan saya bersyukur kepada Allah udah bisa memulihkan dengan kondisi saya seperti ini. Terima kasih. Udah itu aja. Iya, Pak Sutarto, saya bisa merasakan bagaimana kesedihan yang dirasakan oleh Pak Sutarto dan juga kebahagiaan ya Pak. Sebenarnya ini campur aduk semuanya yang Bapak rasakan. Rasa terima kasih untuk keluarga, terutama istri yang sudah membantu. Semangat Bapak, karena ini bukan akhir dari segalanya. Masih ada harapan, masih ada segala sesuatu yang bisa Bapak lakukan. Ya. Semangat Bapak. Iya. Baiklah, apa yang bisa kita simpulkan? Stroke, ya seperti yang dialami oleh Pak Tarto ini, merenggut semua kebahagiaan. Merenggut keceriaan anak-anak, merenggut kemampuan sebagai kepala keluarga untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Merenggut kebahagiaan saudara-saudara, semua terdampak oleh stroke ini. Baik secara fisik, baik secara mental, emosional, baik secara finansial. Ya. Kita tidak perlu mengalami seperti apa yang dialami oleh Pak Tarto. Kalau kita mau menjaga kesehatan darah kita mau menjaga kesehatan pembuluh darah kita, tentunya dengan pola hidup yang sehat. Ya. Tentunya dengan mengikuti petunjuk dokter dan melakukan check up. Dan juga tentunya kita bisa menggunakan atau memanfaatkan teknologi laser khusus untuk darah. Bisa mengatasi kekentalan darah karena diabetes, karena hiperkolesterol, karena hipertensi. Kita ingin hidup jauh lebih sehat dan lebih bahagia. Dan itu memerlukan upaya, memerlukan usaha dari semuanya, termasuk diri kita, untuk menginvestasikan satu alat yang bisa membantu kita dalam bidang kesehatan darah. Baiklah, terima kasih semuanya. Dan terima kasih Pak Tarto. Bagi Anda yang punya masalah kesehatan seperti Pak Tarto, tenang. Nggak usah bersedih, sudah ada solusinya saat ini. Seperti yang dikatakan oleh Mas Boyke, ada teknologi laser yang bisa digunakan secara rutin untuk membantu perbaikan pembuluh darah. Dan juga ada teknologi NMES untuk mempercepat proses pemulihan bagi Anda yang terkena stroke. Lalu bagaimana cara mendapatkannya? Mas Panji, silahkan. Pemirsa, apapun kondisi kesehatan yang saat ini sedang Anda hadapi, tetap semangat. Mari kita lakukan berbagai macam upaya yang terbaik untuk membantu kesehatan tubuh kita. Kita gunakan alat kesehatan yang terbaik, yang terdaftar, dan memiliki nomor izin edar resmi dari pemerintah seperti Aku Laser Premium, keluarga terbaru dari Dokter Laser. Anda juga bisa menggunakan Aku Laser ini bersama-sama dengan seluruh anggota keluarga. Karena penggunaannya satu hari cukup 2 kali saja, pagi dan juga malam hari, dengan durasi 15 hingga 60 menit. Sehingga satu keluarga yang menggunakannya bisa menjadi lebih sehat, tentunya juga lebih hemat. Dan pastikan ketika Anda memilih teknologi laser, pilihlah dari Gogomol. Supaya Anda bisa mendapatkan Aku Laser Premium dengan garansi resmi untuk suku cadangnya, layanan purna jual yang lebih terjamin, dan tim dokter yang siap membantu Anda. Sekarang adalah saatnya bagi Anda untuk mengambil handphone Anda, ambil keputusan untuk hidup lebih sehat. Hubungi nomor telepon yang tertera supaya Anda bisa merasakan manfaat terbaik dari Aku Laser Premium, keluarga terbaru.